Bang Andi Darus tumben dari rumah. Lagi WFH bang. Jadi nggak. Itu Pak, Bang Andi tumben dari rumah. Biasanya di jalan juga jam segini. Lagi WFH bang. Iya. Iya. Habis nerima Kalau adik sekarang baru. Apa? LFH sekarang ya? Learn from home. LFH ya? Learn from home itu ya? WFH kan work from home ya? Iya pak. Yang Intinya saya emang lagi males ke kantor pak. Nunggu. Ngaji from home. Ini mohon maaf speaker saya geber ya. Ini masalah jadi nggak bisa dengar jelas ini suara teman-teman. Andi Darus. Iya pak. Ya hadir pak. Itu ada cahayanya itu. Mic-nya. Iya pak, di mic-nya ada ini pak, headset gaming gitu pak, biar warna-warni pak. Oh sekalian. Kirain ini cahaya tasawuf ya. Keren ya. Bisa, iya. Itu buat nyorot yang di depan kalau laptop nakal. saya ada masalah jadi nggak bisa pakai headset ya. Suara ini juga geber jadi suaranya. Baru 3 orang nih. Nunggu dulu ya sambil ini diskusi bebas dulu lah. Baik Pak, tapi suaranya terdengar jelas Pak. Suara emang saya pakai ini kan, pakai apa namanya, mic. Tapi sayanya nggak bisa dengar, sayanya kurang jelas. Kalau pakai headset nggak bisa karena kemarin bentrok sama mesin, jadi laptop saya kalah, rusak. Oh iya, hanya mengingatkan ada pesan dari kampus. Untuk minggu besok kita UTS ya. Jadi sebelum mengikuti UTS katanya pasti melengkapi administrasi katanya. Saya hanya menyampaikan saja. Baru awal bulan. (14 orang). Kita mau apa nunggu yang lain dulu? Muhammad Faris. Iya Pak. Muhammad Faris. Mana tadi nggak kelihatan, tadi ada pakai masker. Lagi di kantor? Iya di kantor Pak. Oh iya. Pada sibuk semua ya. Orang ada yang statusnya tidak sedang bekerja nggak? Mayoritas sih kelas karyawan pekerja semua Pak. Suaranya nggak jelas. Suara saya nggak bisa dengar jelas karena ini ya. Geber, nggak jelas pokoknya. Sudah bisa dimulai? Belum Pak, coba nunggu 5-10 menit lagi.
Tidak terjelas semua apa ya? Tes. Baru 16 orang ya. Pak Dewi. Pak. Ya, kita mulai saja ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dengan jawaban teman-teman meyakinkan saya kalau suara saya terdengar dengan baik ya. Jadi jangan sampai saya ngomong sendiri, teman-teman ternyata tidak mendengar apa-apa. Baik, ini sudah ada 26 sudah bergabung ya, dari 36 apa 37 gitu ya. Ini adalah pertemuan yang ke-7, berarti pertemuan besok ke-8 kita ujian tengah semester. Soal sudah dikirimkan. Nanti teman-teman tinggal upload jawabannya di pertemuan besok tepat jam 7.15.
sampai 24 jam kemudian ya. Itu maksimal. Setelah itu akan kami koreksi. Ya 3 harian lah selesai. Jadi teman-teman bisa lihat nilainya berapa ya. Terus yang kedua, pesan dari kampus agar sebelum mengikuti tes bisa menyelesaikan kewajiban secara administrasi ya. Itu sih di luar ini yang saya cuma hanya menyampaikan saja. Jadi soal sudah saya upload, nanti bisa di-download. Sumbernya bebas, pastikan gunakan bahasa sendiri. Nah, itu pesan saya. Jadi referensi bebas. Dari mana aja silahkan. Bukunya apa monggo. Karena ini pendidikan agama Islam ya pasti ya buku-buku Islam. Pastikan memang rujukannya juga nggak mungkin di buku nggak ada mungkin itu. Jadi kalau bisa kan di paling bawah sumber jawabannya dari mana, biar saya tahu. Dan lebih baik teman-teman kalau bisa langsung ke buku ya, buku sumber kalau bisa jangan ke internet. Misalnya kan internet kan siapa aja bisa nulis. Kalaupun ke internet ya nyari PDF-nya, buku PDF yang bisa dipertanggungjawabkan gitu maksudnya. Jadi jawaban bebas. Itu ada 6 soal, masing-masing ada yang bobotnya 20, ada yang 15, tergantung tingkat kesulitan ya. Lagi-lagi gunakan bahasa sendiri. Gunakan bahasa sendiri, dibaca, difahami apa, kemudian ditulis ulang. Ya, jadi nggak copy paste gitu aja. Karena kalau dari jawaban-jawaban kuis kan sebagian besar teman-teman, sebagian besar ya. Sebagian besar teman-teman itu copy paste. Boleh ngopi tapi ngopi jawaban ide-idenya apa terus ditulis ulang ya, ditulis ulang jadi sesuai pemahaman teman-teman sambil latihan nulis lah, intinya seperti itu. Tulisan karena kelihatan tulisan sendiri atau tulisan dari buku atau tulisan dari apalagi kalau antara siswa yang satu siswa yang lain. Jadi kalau memungkinkan tidak memungkinkan dan sebagainya terus harus diskusi karena kan take home test ya. Jadi bebas mau ditanya siapa aja itu kan terserah. Tinggal nanti diolah menggunakan bahasa sendiri. Menggunakan bahasa sendiri sekali lagi. Menggunakan bahasa sendiri. Biar lebih terlatih lah dengan bahasa kita. Karena kan nantinya ujung-ujungnya kalau nanti teman bikin skripsi sudah lancar ya, sudah terbiasa. Jadi misalnya kita baca satu paragraf, intinya apa nih, tentang apa, difahami, kemudian tulis ulang. Ya, tulis ulang. Separah-parahnya itu satu paragraf diolah yang atas dari bawah dan sebagainya. Sehingga ketika dicek di internet itu bukan jelas, itu bukan copy paste, tapi memang bahasa sendiri gitu ya. Itu untuk UTS-nya. Jadi ada 6 soal 1 sampai 6. Model menjawabnya boleh urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih bagus. Ataupun karena saya nyari gampang dulu, dari nomor 3 dulu boleh, silakan. Itu terserah. Yang pasti semua jawaban ada. Kalau jawabannya ngacak, maka soal ditulis baru di bawahnya jawaban. Seperti teman-teman itu di quiz ya. Soalnya di copy paste, kemudian di bawahnya tulis jawaban. Begitu ya. Hari ini kita belajar tentang hukum Islam. Sebelumnya kita sudah bicara tentang sumber hukum Islam ya. Sudah belajar belum ya? Andi? Sumber hukum Islam kita sudah belajar. Sumbernya apa hukum Islam? Jangan senyum aja, Andi Darus. Andi Darus. Bukan Andi Santoso, Andi Darus. Saya Pak. Iya. Sumber hukum Islam tuh kalau nggak salah sih Al-Quran Pak, sama hadis gitu Pak. Kalau nggak salah di pertemuan berapa kita sudah belajar ya sumber hukum Islam ya? Sumber hukum Islam sudah kita pelajari ya? Hah? Pertemuan 4. Pertemuan keempat, betul. Pertemuan keempat ya, maaf Haris. Jadi pertemuan keempat kita sudah pelajari sumber hukum Islam. Nah itu kelemahan online gitu kan, tergantung kita mau mempelajari atau enggak itu kan. Mungkin kalau nggak ada kuis juga nggak mungkin buka-buka itu kan.
karena ada quiz mau nggak mau buka cari copy paste gitu aja. Itu mending sih alhamdulillah. Kalau nggak ada itu mah luar biasa. Kita nggak tahu. Makanya perlunya minimal tatap main seperti ini jadi biar nggak miss ya. Harapan saya sih bisa apa dalam waktu dekat bisa tatap muka langsung. Ini kan muka saya masih maya ini kan. Mukanya maya jadi muka perempuan. Kalau bisa tatap muka langsung biar Pak Andi Santoso ini bisa disentuh nih. Atau pakai apa Pak Andi Santoso itu? Pakai pelindung. Helmnya luar biasa ya. Oke, Faris kenapa geleng-geleng nih? Muhammad Faris geleng-geleng. Oke, jadi Islam. Islam itu apa sih? Ngomongin Islam tapi kita nggak tahu Islam itu apa. Agama, Pak. Pada senyum-senyum aja. Ya sudah. Oke, Islam sebagai agama yang sekarang kita anut dan insya Allah sampai kapanpun Islam akan terus ada di dada kita. Kita akan selalu mengikuti semua petunjuk dari Al-Quran, gitu kan. Jadi karena memang Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup kita semua. Maka kalau kita masih hidup ya ikutilah Al-Quran, gitu kan. Kalau kita seorang Muslim, karena kita seorang Muslim ya mau nggak mau mengikuti Al-Quran dan hadis kata si Andi Darus tadi ya. Karena sumber hukumnya itu ya Al-Quran dan hadis, sumber hukum Islamnya itu. Walaupun nanti ada yang lainnya. Jadi, nah sumber hukum itu hukum Islamnya sendiri apa kan gitu ya? Muncul pertanyaan seperti itu. Ya sumber hukum Islam itu ya Al-Quran dan hadis. Terus kan muncul emang hukum Islam apa sih? Hukum Islam apa saja sih dan sebagainya kan itu ya. Terus apa sih harus ada hukum gitu? Ada sumber hukumnya. Kan kita kan hidup bebas-bebas aja, terserah kita kan. Boleh nggak kita hidup bebas menurut teman-teman? Nggak boleh. Rahmat Raditya. Iya, Pak. Oh tidak. Tidak, kita bebas ya. Kita kan manusia bebas, kita kan manusia merdeka. Maka sebaiknya kita hidup bebas dong. Kita kan merdeka. Kenapa harus dibatasi gitu kan? Gimana menurut teman-teman? Ya Pak, bebas. Bebas. Dalam Yang bilang artian bebas saya Pak. Oh, siapa? Andi Santoso ya? Iya Pak. Ya. Dalam artian gimana? Dalam artian kita hidup bebas tapi bukan mengarah ada batasan-batasan yang harus itu yang kita nggak boleh langgar sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam itu sendiri, Pak. Oke, bagus. Sekarang misalnya kita keluar dari konteks Islam dulu ya. Misalnya kita keluar dari konteks Islam, kita tidak membicarakan Islam. Kalau tanpa agama misalnya, misal aja. Kita nggak punya aturan dan sebagainya. Sebenarnya kita pengen bebas apa pengen dibatasi? Pengen bebas, Pak. Sebagai manusia liar, pengen bebas lah, setuju. Ya. Dua-duanya Andi setuju. Kita adalah manusia bebas dan kita pengen bebas. Kenapa harus diatur kan begitu ya? Setuju ya teman-teman ya? Itu dulu dari nol dulu. Kita ke pom bensin dulu. Mulai dari nol ya Neng Siana. Nah dari pom bensin ya Mahfuz Tias, Cibi, kenapa hilang lagi? Kita itu orang bebas, kita itu orang merdeka, kita bukan budak, maka kita bebas melakukan apa saja. Ya. Ketika kita menjadi orang bebas dan kita bebas melakukan apa saja, kira-kira kita merasa terdolimi, merasa nggak enak, merasa dirugikan oleh orang lain nggak ketika kebebasan kita terganggu? Ya. Tentunya sebagai masuk ya mesti ada Pak. Namanya dijolimi, dibatasin lah ibaratnya. Sebagai orang bebas kan seyogianya kita bebas melakukan apa saja, kan itu ya? Iya Pak. Tetapi ada orang yang mengganggu kebebasan kita, pasti kita berontak dong. Akhirnya terjadi apa? Bentrok dan sebagainya kan itu ya? Nah, kebebasan yang kita miliki jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Nah, mulainya dari situ. Boleh nggak kita teriak-teriak?
Boleh. Ya Boleh, boleh, Pak. Pak. Kalau di hutan, Pak. Nah. Kalau di pemukiman sih kayaknya nggak boleh, Pak, teriak-teriakan. Kalau di mana gimana, Andi, Darus? Andi Darus. Teriak-teriak. Ya, menurut saya sih boleh. Iya, Pak. Yang tadi Bapak bilang, boleh nggak kita teriak-teriak? Menurut saya sih kebebasannya, Pak, ya boleh, Pak. Yang penting jangan sampai orang di sekitar kita terganggu. Ya, contohnya kayak kita teriak di hutan itu, Pak. Itu poinnya. Ketika kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain, itu yang nggak boleh kan gitu kan. Maka dibuatlah sebuah aturan agar kebebasan kita tidak bentrok dengan kebebasan orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah manusia bebas yang tidak ingin dibatasi oleh apapun. Kan itu ya. Tetapi karena kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain, maka dibuatlah aturan agar kebebasan kita tidak mengganggu atau kita tidak terganggu oleh kebebasan orang lain. Kan itu ya? Maka dibuatlah aturan. Ketika ada aturan, kira-kira kita tambah nyaman apa tambah tidak bebas? Tambah tidak bebas biasanya, Pak. Gimana, Faris? Tambah tidak bebas. Tambah tidak bebas ketika ada aturan. Menurut saya, Pak, ya boleh diatur, Pak, selagi tidak terlalu mengekang gitu, Pak. Ya. Jadi intinya saya hanya ini aja ngasih trigger ya. Jadi memang kita manusia bebas yang ingin kebebasan kita tidak mengganggu ataupun kita tidak terganggu oleh kebebasan orang lain, maka dibuatlah aturan, dibuatlah sekat sehingga kita bebas melakukan apa saja tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Kita teriak terserah mulut-mulut kita, suara-suara kita, rumah-rumah kita, kan itu kan. Tapi ketika di malam hari suara itu keluar dengan mudahnya sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Apa kebebasan orang lain? Istirahat, tidur. Orang yang sedang tidur terganggu dengan kebebasan orang yang teriak gitu loh. Makalah dibuat aturan, ya kalau malam-malam janganlah gitu. Oh kalau ini gimana dan sebagainya, dibuat aturan-aturan. Nah, semakin banyak aturan berarti semakin bagus. Kenapa? Karena kebebasannya tidak terganggu oleh kebebasan orang lain. Atau kebebasan kita tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga nyaman hidup kita, itu kan itu ya. Kesana arahnya. Nah, maka sesuatu yang baik, perusahaan yang baik, bahkan agama yang baik adalah agama yang banyak aturan. Neng Siana? Iya, Pak. Neng Siana punya rumah. Mungkin nggak tahu itu sekarang rumah Neng Siana atau rumah orang tua Neng Siana. Saya tahu masuk ke kamar Neng Siana, ngambil apa di sana. Saya bebas kan sebagai manusia, tapi Neng Siana sebagai orang punya rumah merasa tidak bebas, merasa tidak nyaman gitu loh. Maka dibuatlah aturan. Di dalam Al-Qur'an, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, janganlah kalian. Nah, orang beriman sendiri udah ada aturan. Hai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai engkau mengucapkan salam dan minta izin. Maka ketika saya masuk ke rumah Neng Siana, saya harus salam dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tiga kali nggak dibuka, bisa balik lagi ya Neng Siana ya. Udah Neng Siana yang menjawab saya kan, gantilah Andi Santoso aja. Assalamualaikum Andi. Oh iya Pak, silakan ngopi-ngopi yuk dengan senang hati. Kalau Neng Siana ngopi enggak, ngerokok enggak, ngajakin apa ya. Nah, jadi ada aturannya. Masuk ke rumah untuk salam 3 kali, kalau nggak ada ya sudah, gitu kan. Nah, kemudian boleh nggak masuk ke rumah? Itu kan aturan-aturan. Ini saya hanya prolos saja ya. Maka di dalam Islam ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang mengatur itu semua. Nah, itu intinya. Ya. Jadi semua aturan ada lengkap dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua ada aturannya. Bahkan ada doa-doanya, ada tata cara yang luar biasa di dalam Islam. Saya nggak tahu di agama lainnya. Berarti kan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang perfect. Kenapa? Karena semua diatur oleh Islam. Nggak ada yang nggak ada aturannya. Semua ada aturannya, semua ada ilmunya. Kalau kita nggak tahu, ya memang pengetahuan kita tentang Islam sangat sedikit, itu kan. Imam Qurtubi kan pernah menyampaikan,
di dalam tafsirnya, ma bikulli minal Qur'ani ta'lamun wa ma bikulli ma ta'lamuna ta'malun. Tidak semua isi Al-Qur'an kan hukum-hukum ya di sana ya. Kalian tahu, dan tidak semua yang kalian tahu kalian lakukan. Berarti sangat sedikit sekali dari isi kandungan Al-Qur'an yang sudah kita pahami, yang sudah kita tahu. Nah, kembali ke hukum Islam. Kita hari ini akan mempelajari tentang hukum Islam itu apa? Kan sumbernya sudah jelas, sumber hukum Islam Al-Qur'an Sunnah, maka hukum Islam sendiri ada di sana kan gitu ya. Baik, saya share ke teman-teman untuk slide-nya ya. Nanti kalau mau komentar aja langsung, nggak apa-apa. Kalau mau diskusi silakan bebas. Kalau yang ada tahu silakan kasih tahu, karena pengetahuan saya juga baru sedikit, kita sama-sama belajar ya. Sebentar, biar menampilkan semua yang ada gimana ya? Mungkin ada bisa jawab. Biar di tampilan saya itu hanya beberapa orang saja. Biar ke slide 1, slide 2 dan sebagainya. Rahmat, mana Rahmat? Tampilan apa ya, Pak? Gimana? Tampilan yang join. Tampilan di mananya? Enggak, maksud Bapak tampilan apa tuh? Oke, ini aja langsung ke slide ya. Ke slide saja. Kelihatan slide-nya? Tampak slide-nya enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Belum Pak, tempat saya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, siap. Harus diklik ini ya. Baik, ini slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim, tentang hukum Islam. Sebelum kita ngomong lebih jauh, maka harus kita pahami bersama, harus kita tahu semua, harus sepakat lah intinya lah. Pengertian hukum Islam itu apa gitu, biar nggak salah persepsi. Di secara bahasa kan hukum adalah ketentuan ya, atau ketetapan itu hukum. Sementara Islam ya agama yang kita ini sebenarnya yang kita anut, tapi di sini kan berarti kedamaian, salim ya, Islam memberikan salam, memberikan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan sebagainya. Ini secara bahasa. Sementara secara istilah bisa kita artikan sebagai aturan yang memang Allah yang bikin gitu loh. Makanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat hambanya. Aturan semua itu sudah ada. Allah aturan itu melalui siapa? Melalui Rasulnya, melalui utusannya. Kalau kita melalui Rasulullah Muhammad SAW, baik hukum yang berkenaan dengan akidah maupun yang berkenaan dengan muamalah. Atau pengertian lain bisa hukum Islam itu ya segala macam ketentuan yang ketetapan dan ditetapkan oleh agama Islam. Itu harus kita pahami ya. Karena kita akan melanjutkan ke slide berikutnya biar nanti nggak ada mispersepsi. Nah, ruang lingkup hukum Islam di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-ahkam al-ibadah atau hukum yang berkenaan dengan ibadah. Yang kedua al-ahkam al-mu'amalah, jadi hukum muamalah yang berhubungan dengan masyarakat. Yang berhubungan dengan ibadah apa saja. Nah, ibadah itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada ibadah makhdhah, ada ibadah ghairu makhdhah. Di sini ada penjelasannya. Di sini kelihatan nggak di catatan kaki ya? Di bawah note bawah itu.
Oke, ini ibadah maghdho ciri-cirinya. Ibadah maghdho apa? Nah, ibadah maghdho adalah ibadah yang murni, memang asli ibadah. Ciri-cirinya begini. Yang pertama, ibadah maghdho adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berasal dari syariat Islam. Sudah jelas. Ya. Jadi semua perkataan atau ucapan dalam ibadah maghdho tidaklah bernilai kecuali ibadah. Jadi semua yang kita lakukan kalau kita beribadah dengan ibadah maghdho, sudah pasti itu adalah sebuah ibadah yang sudah pasti kita akan mendapatkan pahala ketika kita melaksanakannya. Atau dengan kata lain, dengan kata lain tidak bisa bernilai netral. Jadi bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah maghdho juga memiliki dalil-dalil yang menunjukkan adanya larangan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah maghdho sudah jelas ya. Misalnya sholat itu perintahnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Tetapi karena itu ibadah sholat adalah perintah Allah, ketika kita tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Nah, itu maksudnya. Jadi ibadah maghdho. Berbeda nanti dengan ibadah ghair maghdho ya, nanti ada contohnya. Kemudian ciri berikutnya, ibadah maghdho ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala akhirat. Jadi kalau pahala dunia belum tentu dapat, tapi kalau pahala akhirat pasti dapat, gitu kan. Jadi tidak serta-merta orang yang sholatnya rajin terus rezekinya banyak, tidak serta-merta seperti itu maksudnya. Jadi tapi orang yang beribadah maghdho sudah pasti akan mendapatkan pahala akhirat, yang jelas ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya, ibadah maghdho hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Nah, ini. Ya, tidak ada jalan lain. Wahyu sudah perintah, jelasnya perintahnya sudah jelas. Baik langsung yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang melalui Rasulullah SAW atau hadis qudsi itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi itu ciri ibadah maghdho. Nah, contohnya gimana? Ibadah maghdho ini di sini. Tadi sudah saya contohkan. Jadi ibadah maghdho ini contohnya sholat yang biasa kita kerjakan. Nah, sholat termasuk ibadah maghdho karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Gitu. Jadi perintah sholat sudah jelas, aqimus sholah dan sebagainya. Itu kan sudah jelas ada dalam Al-Quran, maka itu dinamakan ibadah maghdho. Nah, kemudian, orang-orang yang mengerjakan sholat pun berharap dan mendapat balasan berupa pahala. Tidak mengharapkan pun pasti mendapatkan pahala. Karena itu sudah jelas perintah Allah. Pelaksanaan sholat juga tidak bisa asal seenak dewe, karena sudah ada kan disebutkan sholat maktubah. Jadi sholat ala waktunya sudah jelas kapan waktunya. Nah, subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, isya kapan, mau tahajudnya kapan, gimana dan sebagainya, sudah jelas ada ketentuannya itu kan. Ini karena sudah diatur oleh wahyu. Berapa kali pengerjaannya, nih kan sudah ada kapan waktunya, berapa rakaat, gerakan dan sebagainya, semua sudah diatur. Ini ibadah maghdho. Nah, sementara ibadah maghdho, ciri-cirinya nih kita lihat. Perkataan atau perbuatan dalam ibadah maghdho asalnya bukanlah ibadah. Pada permulaan itu bukan ibadah, karena kita sebagai manusia butuh gitu. Misalnya kita mau makan itu sudah kebutuhan kita. Makan gak makan bukan yang penting kubul. Ya kalau nggak lapar makanya makan. Tetapi ketika kita makan dengan niat karena Allah, niat biar nanti kuat buat ibadah, gitu kan, maka makan itu menjadi nilai ibadah. Bahkan ketika kita akan makan kita baca Bismillah. Setelah makan Alhamdulillah, gitu kan. Mau minum dan sebagainya. Itu kan sebuah kebutuhan yang biasa buat seorang manusia, bahkan hewan pun mereka minum, mereka makan. Tetapi ketika kita sebagai manusia hamba Allah, ketika kita niat makan minum karena Allah, Bismillah menyebut nama Allah, Alhamdulillah setelahnya atas nikmat yang sudah Allah berikan,
maka itu menjadi nilainya ibadah. Apalagi jelas-jelas biar kuat biar semangat aku mau sahur sahur karena besok mau puasa biar kuat. Itu nilainya ibadah. Betul memang puasanya itu ibadah makruh gitu kan. Puasanya ibadah makruh, tapi makannya itu baru makruh. Nah, biar kuat. Karena nggak makan pun tetap bisa puasa itu sih. Nah, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan bersifat duniawi. Nah, nyari rezeki teman-teman saat ini kan sebagian besar ada yang sedang ngantor gitu kan. Ini nyari rezeki, urusan dunia itu, urusan keluarga. Nggak nyari rezeki juga. Ya kan gitu. Tapi kan karena kita sebagai lelaki, kita misalnya seorang pekerja, kita wajib nyari rezeki untuk keluarga misalnya. Itu kebutuhan duniawi. Nah, tapi ketika kita niat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu menjadi nilainya ibadah. Ya. Bukan untuk meraih pahala akhirat, enggak. Tetapi ketika kita niatkan karena Allah, itu menjadi pahala akhirat, menjadi bernilai ibadah. Kemudian amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu yang tadi. Enggak ada wahyu udah biasa, ya. Karena itu udah biasa, makan udah biasa, nyari rezeki udah biasa, bantuan udah biasa. Karena kita niatkan karena Allah, itu menjadi nilainya ibadah. Nah, ini contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Contoh sederhana, ibadah memang tuh ketika kita makan. Kita makan kapan saja, melapar, terserah kita, ya, misalnya. Nah, selanjutnya tadi udah, jadi ada dua ruang lingkupnya, al-ahkam al-ibadah dan al-ahkam al-ibadah tadi, makdo dan ghairu makdo. Kemudian al-ahkam al-amalah yang berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, al-ahwal syasyiyah, hubungan dengan orang keluarga, misalnya tentang pernikahan. Itu ya diatur di dalam Islam, ruang lingkup hukum Islam itu salah satunya yang berhubungan dengan orang lain, yang hubungan dengan Allah, kemudian dengan hubungan orang lain. Jadi yang ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal yang makdo ghairu makdo, yang horizontal ya ini banyak. Nanti teman-teman juga bisa searching, bisa belajar sendiri ya, bisa diskusi, bisa belajar dari mana saja. Kalau sekarang kan sekilas saja ya, sekedar pengenalan kalau belum kenal, pendalaman yang enggak juga karena enggak dalam juga kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat, belajar lagi. Ini al-ahkam al-syariah, hukum tentang keluarga, al-ahkam al-madaniyah tentang benda, kan? Ya, harta kita, tentang harta. Al-ahkam al-jinayah tentang hukum pidana, kemudian al-qadha, al-ma'rifat, hukum acara, dusturia, hukum tata negara dan sebagainya. Ini semua diatur di dalam Islam. Oke. Ini semua ada aturannya, karena semakin banyak aturan semakin bagus. Nah, emang kenapa sih ada hukum Islam kan gitu ya? Yang tadi sempat di awal kan kita sudah diskusi ya, mengawali dengan kita sebagai seorang merdeka, kita bebas melakukan apa saja ya. Andi Darus dan Andi Santoso, Andi siapa lagi itu semua. Nah, jadi tujuan hukum Islam ini kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial gitu. Oke, itu tujuan secara umum. Nah, namun demikian tujuan hukum Islam ini nanti terangkum dalam al-maqasid al-khamsah. Jadi al-maqasid tujuan al-khamsah yang 5. Jadi ada 5 tujuan di dalam Islam. Para ahli ilmu sepakat ini ada 5 ya. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri. Hifzul akal, menjaga akal. Hifzun nasab keturunan. Kemudian hifzul mal, menjaga harta, kekayaan. Itu ya. Jadi untuk sampai ini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, ada yang menambahkan, silakan. Ada yang ini PowerPoint-nya bisa di-share ya, Pak? Halo? Iya, gimana? Halo?
Untuk PowerPoint ini nanti bisa di-share ya, Pak? Speaker saya kurang jelas, jadi geber suaranya nggak jelas. Ngomong apa? Bentar. PowerPoint yang dipresentasikan. PowerPoint-nya? Bisa di-share kan, Pak? Oh, sudah di upload. PowerPoint sudah di-upload. Tadi nggak kelihatan. Iya. Ada kan ya? Ada Pak, di Ada, kuliah Pak. oleh online. Tadi terputus. Ada, Pak. Ada kan? Oh iya, takut nggak ada. Dari tadi saya ngomong sendiri. Soalnya nggak tahu nggak ada suara apa benar yang saya sampaikan ada nggak di slide di situ ya. Oke, kalau ada kita terusin aja. Oke ya. Jadi yang pertama hifzuddin. Jadi salah satu tujuan hukum Islam ya menjaga agama itu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai agama kita yang diridhoi Allah dengan agama-agama yang lain itu saling bentrok gitu kan, misalnya saling tidak menghargai. Maka Islam justru menjaga lakum dinukum waliyadin, ya agamamu agamaku, ya agamaku, tidak saling mengganggu sesuai dengan kepercayaan yang tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang mau ikut Islam monggo, enggak silahkan, karena hidayah itu sendiri kan dari Allah. Kita tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kita mau gitu ya. Tadi al-maqasid al-khamsah, tujuan yang 5 itu yang pertama salah satunya adalah hifzuddin. Jadi hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang. Bukan melindungi agama yang dianut oleh seorang muslim, enggak, oleh seseorang. Jadi agama aja apa aja Islam wajib melindungi dan menjamin kemerdekaan, kebebasan. Tadi yang di awal lagi didiskusikan di awal, kebebasan, melindungi, menjamin bebas, kita bebas teriak gitu kan, dengan aturan yang kita buat di sana itu, yang Islam dibuat. Nah, sehingga kita merdeka, kita bebas melakukan apa yang kita mau. Nah, ini menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Itu yang pertama. Di tujuan Islam yang pertama adalah hifzuddin, menjaga kemurnian Islam ya. Jangan sampai tercampuri dengan ajaran-ajaran lain. Jadi itu tujuan hukum Islam yang pertama. Kemudian yang kedua kita ngebahas tentang hifzun nafas. An-nafas, menjaga diri, menjaga jiwa kita. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maka dengan adanya hifzun nafas ini, kita tidak semena-mena menyakiti orang lain. Kita tidak semena-mena membuli orang lain. Bahkan kita tidak semena-mena membunuh orang lain, menghilangkan jiwa orang lain. Kenapa? Agama yang ngejamin. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh agama. Kan itu ya. Nah, ainu bin aina. Ini ayatnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Nah, artinya nih. Dan janganlah kalian wala taqtulu, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, diharamkan untuk dibunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan pada ahli warisnya. Tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapatkan. Jadi larangan untuk membunuh orang lain ada. Bahkan orang yang membunuh satu orang sama dengan semuanya. Saking mahalnya sebuah diri, sebuah nafas. Orang itu suatu yang sangat mahal. Kita membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Maka jangan pernah kita membunuh orang. Jadi bukan hanya membunuh saja, yang lagi ini kan menyakiti orang lain dan membuli orang lain itu kan nggak boleh. Jadi tujuan hukum Islam yang kedua adalah hifzun nafas. Kenapa sih adanya hukum Islam?
Ya biar hifzun nafs itu maksudnya. Biar semua orang itu terselamatkan jiwanya, ya, seperti itu. Maka dibuatlah aturan, dan aturan itu sudah dibuat oleh Islam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap ada di sana. Nah, berikutnya hifzul akal. Nah, hifzul akal. Karena kita sebagai manusia itu punya akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ya. Karena dengan akal pula kita bisa melaksanakan perintah Allah itu. Hukum-hukum Islam bisa kita laksanakan karena kita punya akal. Kita tahu itu adalah wahyu, kita tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub atau tertulis dalam Al-Qur'an. Kita tahu ini adalah perintah Rasulullah. Kita tahu ini adalah suri teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu. Jadi hifzul akal. Jadi akal yang Allah berikan kita jaga dengan baik. Jangan sampai karena kita manusia bebas, manusia merdeka, kemudian kita minum apa saja. Minuman haram kita minum. Yang mana minuman tersebut bisa merusak akal kita, bisa merusak otak kita. Gitu loh. Maka di suatu negara misalnya Indonesia, maka membuat aturan ketika orang minum sesuatu memabukkan, bahkan narkoba dan sebagainya itu kan merusak akal. Maka hukumnya sangat berat. Kenapa? Karena kewajiban agama khususnya dan mungkin negara yang menjaga hifzul akal juga punya kewajiban agar warganya tetap menjadi warga yang cerdas. Nah, kita Muslim, seorang Islam itu dijaga oleh agama itu sendiri agar akal kita itu, otak kita itu benar-benar berfungsi sesuai yang seharusnya. Dengan kita minuman khamar, minum minuman yang memabukkan, bahkan narkoba, itu kan merusak otak, gitu. Merusak otak. Sehingga otak kita rusak, pola pikir kita nggak benar, karena kontrol itu kan ada di otak ya. Kontrol semua anggota tubuh kita itu ada di otak kita gitu. Maka Islam hadir, Islam ada dalam rangka menyelamatkan kita, menyelamatkan umat Islam agar otaknya, akalnya tetap sehat. Bahkan kan ibadah sholat itu sendiri itu kan ada salah satu gerakan yang memang dalam rangka agar otak itu tetap cerdas, yaitu sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud maka darah yang mengalir ke otak itu deras, cepat. Sementara otak itu perlu makan, perlu asupan, dan asupannya adalah oksigen. Sementara oksigen itu dibawa oleh darah. Ketika darah itu dengan mudahnya dari jantung ya, mengalirkan darah ke otak itu mudah. Kenapa? Karena posisi otak itu lebih bawah dibandingkan jantung kita itu yang menggerakkan atau yang memompa darah. Maka orang biasanya seyogianya orang yang semakin banyak beribadah, seorang yang semakin banyak sujud, semakin sering sholat, itu biasanya lebih cerdas dari orang-orang yang tidak sering atau yang jarang ini. Ya, begitu. Jadi makanya para kiai yang benar-benar ibadahnya rajin, biasanya mereka cerdas-cerdas. Ya. Kemudian itu yang ketiga ya, hifzul akal. Sebentar. Ya, berikutnya adalah hifzun nasab. Nasab ya, hifzun nasab. Ini urusan keturunan ya. Jadi Islam ya ngurusin keturunan, jangan sampai keturunan kita keturunan orang yang nggak benar lah, istilahnya seperti itu. Keturunan orang yang tidak sesuai, dan maksudnya begini, jangan sampai kita nggak tahu anak kita itu anak siapa. Nah itu kan itu. Seorang ibu nggak tahu ini anaknya siapa. Kenapa? Karena mungkin pergaulan bebas sehingga siapa saja, sehingga tidak tahu itu anak siapa. Nah itu kan pergaulan bebas itu kan akhirnya diatur. Makanya ada aturannya, sudah ada aturan dalam Islam. Maka melalui pernikahan gitu kan.
Sehingga nikah jelas, ini anak siapa, nanti keturunannya siapa. Tapi kalau nggak tanpa nikah, pergaulan bebas, itu kan siapa saja bisa menyumbang gitu kan. Jadi nggak ketahuan ini sumbangan siapa. Tapi dengan menikah ya sudah hanya suaminya saja, hanya ayah yang sah saja, yang ayahnya dia yang sebenarnya gitu kan. Jadi begitu. Jadi pembelian keturunan agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Ini Islam sampai segitunya mengatur. Jadi hifdzun nasab ya, biar jelas nasabnya kemana. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 11 ya, tentang itu. Kemudian yang terakhir nih, hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki yang memang itu adalah tanggung jawab kita, ternyata Islam sangat peduli mengatur itu semua gitu. Mengatur harta-harta yang kita miliki biar berkah itu kan. Jadi hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang hak. Jangan sampai harta yang kita dapatkan harta yang haram, cara mendapatkannya. Mungkin hartanya halal, tapi karena cara mendapatkannya kita curang, kita membohongi orang lain. Maka uang yang didapatkan dari hasil membohongi orang lain, dari curang, dari korupsi, walaupun itu diberikan makanan-makanan yang halal, tetap saja itu adalah haram. Kenapa? Karena cara mendapatkannya tidak sesuai. Maka Islam melindungi harta kita, harta perusahaan, harta negara, agar tidak dicuri kan gitu ya, agar tidak dikorupsi, agar yang bukan haknya tidak mengambil hak orang lain seperti itu. Maka Islam sangat peduli dengan harta yang kita miliki. Jadi ini ayatnya ya alladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya, enggak boleh makan. Makanya illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil yang tadi itu. Jadi sampai urusan harta, bukan hanya urusan makan, urusan apa saja. Jadi semua urusan dunia itu ada di dalam 5 al-maqasid al-khamsah ini. Jadi maqasid syariah yang 5 ini atau al-maqasid al-khamsah ya, di sini ya. Jadi 5 tujuan hukum Islam. Jadi semua tercakup di sana. Semua tercakup di dalam hukum Islam. Semua aturannya lengkap. Kalau kok kita tidak mendapatkan, pasti ada. Berarti kita baca, mungkin kita jarang diskusi, atau memang keterbatasan kemampuan kita sebetulnya. Jadi semua lengkap. Bahkan aturan semua dalam Islam. Bahkan kalau saya sering-sering bercanda sama jamaah atau teman-teman, bahkan aturan atau cara bikin donat juga ada gitu. Aturan bikin donat dalam Al-Quran ada. Padahal nggak ada, tadi saya bilang ada. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau engkau nggak tahu. Nah, perintah tanyalah ahlinya itu kan jawaban bikin donat gimana sih? Ya, tanya ahlinya itu. Apapun tanya ahlinya. Teman-teman kan nggak tahu nih, masing-masing punya keahlian. Ketika saya menanyakan sesuatu, pasti teman-teman yang ahlinya, yang tahu pasti akan jawab. Oh begini Pak, caranya coding Pak. Oh pakai bahasa ini Pak, pakai ini aja Pak, biar gampang Pak, dan sebagainya. Bahasa programnya ini Pak. Kenapa? Karena teman-teman tahu, teman-teman ahlinya gitu. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebelum lupa, sebentar ya. Sebelum lupa, nanti karena tadi saya lupa buru-buru, nanti tolong di WA group tulis nama ya, nama saja cukup. Nama kalau hari ini hadir ya, nanti juga saya cek juga sih di rekamannya, tapi khawatir ini ada 33 soalnya, semua kan 36 kalau 37 ya. Jadi biar nanti ketahuan siapa yang tidak hadir ataupun yang hadir. Oke, selanjutnya masih kelihatan ya slide-nya ya? Masih kelihatan nggak?
Masih Pak. Masih Pak. Oke, siap. Nih, ciri-ciri hukum Islam ini hampir selesai. Sebentar lagi. Nanti kita obrol-obrolan bebas saja. Ada masukan, silakan kasih masukan. Ciri-ciri hukum Islam. Kan hukum banyak lah. Nggak hukum apa aja lah. Ini hukum Islam aja. Ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, bagian dan bersumber dari agama Islam, itu pasti. Ya, mungkin hukum Islam tidak bersumber dari agama Islam. Gitu. Nah, sumber hukumnya ya Al-Quran dan hadis tadi ya. Jadi semua bersumber dari sana. Yang kedua, mempunyai hubungan erat dan tidak cepat dipisahkan dari iman dan akidah dan kesulitan atau akhlak Islam. Ya, jadi hubungannya erat dengan iman dan akhlak Islam. Semua mengacu ke sana. Jadi ya vertikal sama horizontal lah, itu kan. Itu akidah kan vertikal, kemudian akhlak kan horizontal kan. Baik terhadap diri sendiri sama itu kan. Kemudian mempunyai dua istilah yaitu syariah dan fikih. Semua ada jalannya syariah. Oke. Yang terakhir nih, slide terakhir nih. Slide terakhir ya. Berarti sudah selesai. Lumayan pengiritan waktu. Yang terakhir, ciri-ciri hukum Islam berikutnya terdiri dari dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Tadi kan udah ya, ibadah nanti ada yang maghdoh, ada yang ghair maghdoh, kan? Yang hubungannya dengan Allah itu maghdoh, itu pasti. Yang hubungannya dengan lingkungan, masyarakat, kegiatan kita sehari-hari, itu ghair maghdoh. Kemudian ada muamalah yang tadi berhubungan dengan masyarakat. Kemudian struktur berlapis dari nas Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ada misalnya di Al-Quran kemudian ada penguatnya hadis, ataupun nggak ada di dalam Al-Quran maka ada di hadis dan sebagainya. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala, itu ciri-cirinya, ciri-ciri hukum Islam. Jadi ya, itu materi pada malam ini, slide-nya sudah saya kirim, nanti bisa dipelajari lagi. Untuk apa? Untuk materi UTS itu di materinya yang sudah saya buat itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya. Pertemuan hari ini kayaknya tidak saya masukkan ke UTS. Jadi yang dipelajari 1 sampai 6 karena soalnya juga sudah ada ya. Tinggal lihat aja, pelajari, tulis ulang. Nanti ya di format kertasnya A4 ya, biar serempak ya. Kan nanti diketik di Microsoft Word hasil jawabannya di kertas A4. Karena tidak di print out maka margin bebas lah, biar karena kalau di print out harus rapi ya. Margin bebas, boleh 2-2 semua atau 3-4 atau 3, itu bebas. Yang penting ditulis rapi, enak dibaca. Barangkali nanti bisa dikumpulkan, nanti di-share ke teman-teman yang lain. Nanti buatin aja, nanti saya PDF-in, kalau bisa langsung PDF monggo, kalau bisa dibuat aja. Itu kita sekilas tadi mengulang ya, biar agak ini, biar yang ketinggalan juga ini. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan, saya sudah kasih trigger bahwasanya kita adalah manusia bebas. Kita adalah manusia merdeka yang boleh melakukan apa saja. Namun demikian, kebebasan kita jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Karena kita juga manusia bebas yang tidak ingin diganggu oleh kebebasan orang lain. Agar kebebasan kita tidak diganggu oleh kebebasan orang lain, maka dibuatlah aturan-aturan. Nah, dibuatlah aturan-aturan itu kan kalau hukum negara, hukum yang lain yang muncul setelahnya. Tetapi Islam itu sudah ada sebelum masalah itu muncul, sudah ada solusinya. Maka aturan-aturan itu sudah ada sebelum perbenturan antara kebebasan itu terjadi gitu. Jadi Islam mengatur semua agar kebebasan kita tidak diganggu oleh kebebasan orang lain.
Jadi di sini secara bahasa pengertian hukum Islam, hukum itu ketentuan, ketetapan ya kan, aturan gitu kan. Yang nanti sumbernya dari ajaran Islam. Nah itu simpelnya seperti itu. Karena ajaran Islam ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya aturan yang sumbernya dari ajaran Islam, itu hukum Islam. Ruang lingkupnya itu ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri nanti dibagi menjadi dua, ibadah maghdho dan ibadah ghairu maghdho. Ciri-cirinya ibadah maghdho apa? Nah, biar kita paham, oh ini maghdho, ini ghairu maghdho, maka ada ciri-cirinya. Ibadah maghdho adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berdasarkan atau berasal dari dalil syariat, ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis, ada dalil-dalil yang jelas. Kemudian ibadah maghdho, orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala di akhirat itu pasti. Ibadah maghdho hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, ya wahyu. Jadi tidak ada jalan lain selain wahyu. Kemudian ibadah maghdho ini contohnya tadi sholat, puasa, zakat itu kan semua ada wahyu, ada ketentuannya di dalam Al-Quran, sudah jelas. Maka dinamakan ibadah maghdho. Kemudian ibadah ghairu maghdho, ciri-cirinya nih. Ibadah ghairu maghdho simpelnya kebalikannya dari yang maghdho gitu aja. Kalau bukan ibadah maghdho maka ghairu maghdho. Tetapi ibadah ghairu maghdho pastikan dengan niat karena Allah, niat ibadah, mencari rezeki, ibadah karena Allah. Mau makan menjadi ibadah maghdho ketika dia membaca bismillah, mengucapkan alhamdulillah. Kalau makan begitu aja enggak, tidak mendapatkan apa-apa. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, usahakan itu semua bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Main kan bukan ibadah, tetapi akan menjadi bernilai ibadah apabila misalnya dengan niat menghibur anak-anak, dengan niat menghilangkan penat, itu kan menjadi ibadah. Jadi yang ghairu maghdho dengan catatan ada niat gitu. Dan niat untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ibadah bukan, tetapi ketika diniatkan rihlah, diniatkan melihat ayat-ayat Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat kebesaran Allah, itu menjadi ibadah gitu maksudnya. Ini ciri-cirinya sudah saya sampaikan, sudah. Nah, kemudian yang muamalah ini ada akhwal syasyiyah, ada madaniyah, jinayat, qada, surya dan sebagainya. Ya, nanti kita dipelajari lagi. Kemudian tujuan. Ini tujuannya. Tujuan hukum Islam yaitu dalam rangka kemaslahatan hidup manusia, kebebasan kita, biar kita bahagia, biar kita senang, baik jasmani maupun rohani, baik individu maupun sosial. Nah, tujuan hukum Islam terdapat di dalam 5 atau maqasid al-khamsah. Tujuan-tujuan yang 5. Yang pertama adalah hifzuddin, itu menjaga agama. Jadi Islam itu sendiri, hukum Islam itu dalam rangka melindungi agama yang dianut oleh orang, oleh manusia. Maka Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, kita tidak boleh mengganggu agama orang lain, seperti itu. Jadi kebebasan orang lain beribadah itu dijamin di dalam Islam. Selanjutnya hifzun nafas, menjaga atau memelihara hak hidup kita, hak manusia, hak hidup kita. Maka ketika Islam melarang kita untuk membunuh orang lain dan lingkungan kita semua Islam, orang mengamalkan perintah untuk tidak membunuh orang lain, maka kita tidak khawatir lagi dibunuh oleh orang lain. Kenapa? Karena Islam mengatur orang akan taat kalau membunuh itu adalah perbuatan yang dosa besar misalnya. Maka kita tidak mungkin bunuh orang lain. Nah, ketika semua mengamalkan ini kan berarti nafas kita terjaga. Dengan apa? Dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hifzul akal, menjaga akal.
agar kita tetap akal kita jernih, tidak terkontaminasi dengan apa saja, termasuk ya menjaga pandangan dalam rangka agar akal kita tidak terganggu. Karena kalau kita tidak menjaga pandangan kita, maka masuk otak kita sehingga berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ya. Nah, jadi hifdzul akal. Dengan hifdzul akal ini, maka Islam melarang makan dan minum yang haram. Kenapa? Karena akan mempengaruhi otak. Makan dan minum yang memabukkan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi otak. Itu. Hanya hifdzul akal, menjaga akal. Bahkan dengan akal itu sendiri kan kita bisa melaksanakan semua perintah Allah karena semua ada di sini. Orang yang nggak berakal kan. Ya, oke, berikutnya itu hifdzun nafas, hifdzun nasab, menjaga nasab. Nanti larangan untuk berzina di sini, larangan kumpul-kumpul ada di sini semua. Kenapa? Dalam rangka hifdzun nafas, hifdzun nasab, biar nasabnya jelas. Ini anak siapa, keturunan darah siapa dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ya, menjaga harta kita, menjaga harta tetangga kita, menjaga harta negara, menjaga harta negara juga harus dilindungi oleh siapa? Oleh Islam. Dengan apa? Dengan larangan mencuri, larangan korupsi, gitu kan. Jadi semua ada. Ini ayatnya, contohnya hifdzul mal. Ya. Kemudian ciri-ciri hukum Islam yang tadi sudah disampaikan, bersumber dari agama Islam, punya hubungan erat dengan akidah dan syariah, dengan akhlak, gitu kan. Kan kemarin sudah pelajari ya, ada akidah, ada syariah, apa lagi? Yang ada 3 itu. Nah, jadi nanti ada akhlak, ihsan, gitu kan. Oke. Kemudian mempunyai ini istilah kunci ada syariah, istilah. Kemudian terakhir terdiri dari 2 bidang, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah hubungan dengan Allah, kemudian muamalah dengan masyarakat yang sama. Kemudian strukturnya berlapis, mulai hukum Islam dari Al-Quran dulu, kalau Al-Quran nggak ada baru sunnah, gitu, baru hadis. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak, kemudian mendahulukan amal daripada hak. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini nutupnya mana nih? Slide, sebentar. Itu ya. Jadi saya mengingatkan kembali, minggu depan kita UTS, jangan sampai terlambat mengupload jawaban, karena kalau sudah terlambat setelah 24 jam dari jam 7.15 di hari Selasa besok, maka tidak ada, tanpa ampun katanya, tanpa ampun, jadi tidak ada alasan, maka dikasih waktu 24 jam untuk mengupload jawaban. Mulai hari ini teman-teman bisa menyiapkan jawabannya. Pastikan dengan bahasa sendiri, sekali lagi ya, pastikan dengan bahasa sendiri. Saya tidak melihat bagus tidaknya bahasa teman-teman, tapi saya ingin melihat analisa yang teman dapatkan dari pemahaman yang dibaca. Gitu. Pertanyaannya apa, nanti cari jawaban di buku apa, atau bolehlah sumber mana aja bebas, nanti diolah dengan bahasa sendiri, maka nanti akan ketahuan tuh bahasanya asli bahasa teman-teman atau tidak. Karena tanpa panjang lebar saya harus baca ya, ketahuan bahasa sendiri atau tidak. Jadi lagi-lagi bahasa sendiri saya nilai plus, kalau bahasanya copy paste ya ketahuan, apalagi nanti di Word ya, Word tidak dirubah, ketahuan itu hasil copy paste atau tidak. Fontnya juga kelihatan, modelnya kelihatan semua. Ya, tolong gunakan latihan ini dalam rangka latihan, biar nanti pas kalau memang harus mengerjakan skripsi ya dengan mudahnya. Itu saja ya. Sampai pengen ini segera tatap muka sih, tatap maya enggak, ini bukan saya yang sebenarnya ini. Gitu ya. Karena apalagi Muhammad Faris tutupin, Neng Siana tutupin, yang lain cuma RZ, Adi Santoso cuma gambar foto, itu kan, Galuh Ratno dan semuanya lah. Jadi kan, tuh Andi Darus langsung munculkan mukanya. Maulana Hasan nampilkan wajahnya, itu kan.
masker dibuka. Ini kan ketika nanti ketemu kan enak ngobrol ngalor ngidul ya. Masa bebas lah ngomongin apa aja biar nanti tambah semangat kita belajar ya. Jadi nanti bisa diskusi bareng bebas. Kalau ini terganggu karena terganggu dengan suaranya. Paling siapa namanya? Mohon maaf laptop saya luar biasa gara-gara kalah sama mesin yang besar. Kenapa ya radiasi apa Pak ya? Karena mesin HF di belakang saya. Itu aja. Jadi kalau mau ada yang mau disampaikan ya boleh. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Kalau ada diskusikan silakan. Ada masukan monggo. Itu aja. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Semoga teman-teman sudah paham dan pastinya teman-teman lebih paham dari saya. Teman-teman lebih paham dari saya. Nah, itu ya. Itu saja untuk UTS. Ada yang mau ditanyakan untuk besok? Barangkali saya bisa mendengar. Ya, saya mendekat ke speaker, jadi saya off-in. Ada yang mau sampaikan untuk UTS besok? Kalau enggak, nanti ini aja ya, apa namanya? Kalau memang enggak ini, nanti bisa WA saja, nanya masing-masing. Karena ada teman-teman juga yang suka WA, itu malam-malam juga WA. Pak, jawabannya gimana Pak? Ya, jawablah sesuai ini. Biasanya kan mahasiswa kan bahasanya muter-muter itu kan. Tujuannya muter-muter biar kelihatan banyak gitu. Gak apa-apa. Ya, jadi di ini aja. Nanti di WA saja kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan tentang materi atau apa saja ya. Itu aja ya. Itu ya cukup ya. Ada apa? Ada mau ada tambahan? Senyum aja nih. Ya sudah itu aja kalau itu cukup. Jadi nanti dipelajari lagi, cari sumber lagi. Yang sedang bekerja selamat bekerja, selamat beraktivitas. Yang di rumah silakan belajar dan tetap belajar. Jangan seakan nanti juga dapur-dapur juga ngapain belajar, jangan. Karena kita harus idzul akal, kita menjaga akal kita, pastikan akal kita, otak kita gunakan untuk berpikir, untuk belajar, mata kita untuk membaca. Karena otak itu kalau semakin sering digunakan, semakin bagus, saling terkoneksi antara satu yang lain. Jadi ketika ada masalah kita langsung dengan klik, nyambung sana, nyambung sini, nyambung sana semua. Karena biasanya kan orang kalau sudah terbiasa bicara tuh nggak ada berhentinya. Kenapa? Karena referensinya banyak. Baik referensi dia baca, referensi pengalaman dia, apa saja. Jadi semakin banyak kita berpikir, bukannya semakin bodoh, semakin rusak, enggak. Otak semakin dipakai itu semakin cerdas, semakin bagus. Maka sering dipakai. Kalau bahan alat itu semakin dipakai semakin rusak ya. Kalau pisau pakai terus juga lama-lama habis tuh kan. Tapi otak dipakai semakin cerdas. Itu aja ya. Saya sedikit menyemangati aja. Jadi tetap semangat. Yang kerja silakan kerja sampai rumah nanti belajar lagi belajar. Membaca. Ini Muhammad Maulana di belakang juga backgroundnya buku. Apa itu background doang atau memang asli buku itu Maulana Hasan? Background itu Pak. Background itu Pak. Iya. Jadi kalau bisa nanti teman-teman harus punya banyak buku. Gitu. Jadi buku asli bukan cuma background ya. Jadi baca. Jadi saran saya sih buat teman-teman jajan setiap seminggu sekali atau minimal sebulan sekali jajan buku yang disukai. Karena buku itu nggak akan habis-habis dan dengan sendirinya memberikan contoh pada anak-anak kita, baik anak didik maupun anak kita asli nanti. Oh, orang tua kita aja suka baca, masa saya enggak. Jadi jajanlah buku setiap hari, seminggu sekali lah atau sebulan sekali. Itu aja ya. Sampai ketemu, semoga secepatnya kita bisa tatap muka. Biar nggak ngebayang cuma ini aslinya Adi Darus gemuk padahal nggak pas ketemu, nggak langsing, saya yakin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ya. Maaf Pak, baru gabung Pak, baru lihat ada unit hari ini. Oh ya sudah, nanti absen aja di apa? Ini apa namanya di WA ya. Tulis saya udah tulis namanya. Oh baik. WA tulis nama aja. Baik, makasih Pak. Di grup aja, di grup ya. WA di grup, makasih, Pak. tulis nama. Untuk materinya, untuk materi UTS itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Ya, pertemuan sekarang nggak masuk UTS.
Oh gitu. Nanti silakan open book, open laptop, open apa aja yang bisa jadi referensi, boleh tanya kanan kiri, boleh diskusi, atau mungkin teman-teman, ayo kita ngerjain bareng, monggo silakan diskusikan, tapi lagi-lagi jawabannya jangan sama, harus dengan bahasa sendiri ya. Hasil diskusi Baik, Pak. ini, tapi nanti ujung-ujungnya harus masing-masing sama. Karena nanti Baik, saya Pak. melihat Makasih, Pak. dari itunya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai Rahmat Monco ya, baru muncul ya Rahmat Monco ya. Oh, Chris Anggi, Pak. Chris Anggi Winata. Oh, Chris Anggi ya, Chris Anggi. Suara aja ya. Oke gitu ya. Nanti WA aja. Pak. Kalau perlu telepon ngobrol nggak apa-apa. Bebas. Baik, Pak. Sampai Terima kasih, ketemu Pak. semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin diskusi Pak, sama Bapak Pak. Ya, Iya, Pak. Tadi kan ngebahas tentang hukum Islam ya Pak ya. Perihal apa tadi tuh yang Ghairu Maghdad sama Maghdad itu Pak. Kalau tahlilan itu Pak bisa masuknya ke mana ya Pak ya? Apakah Ghairu Maghdad apa yang apa ke Maghdad itu ya Pak? gimana diulang, saya mendekat ke speaker nih. Nah, iya Pak, izin diskusi aja ini Pak. Kan pada zaman Nabi itu Pak, kebetulan memang nggak ada namanya tahlilan kan ya Pak ya. Itu ibadah tahlilan itu bisa masuk ibadah juga kan ya Pak. Itu masuknya ke Ghairu Maghdad apa gimana ya Pak? Andi Darus luar biasa, Andi Darus. Izin diskusi aja ini Pak. Tahlilan siapa Pak? Andi Darus tahlilan yang dimaksud apa nih? Tahlilan yang mana nih? Kayak Tahlilan itu bahasa Arab dari kata kayak halilu tahlilan tahlilan la ilaha illallah itu ya? ya Gimana nih? intinya buat orang meninggal sih gitu Pak. Ya, guys ya. Itu magdoh atau ghairu magdoh. Kembali ke Iya, Pak. ciri-ciri. Jadi nerus lagi nih, nggak apa ya? Nggak apa-apa Pak, kan diskusi Nggak Pak. apa-apa. Yang tadi jadi sebagai udah pada live nih, nggak apa-apa lah, santai aja. Yang magdoh atau ghairu magdoh. Nah, ada nggak perintahnya di dalam Al-Quran atau hadis tentang perintah tahlilan? Adi Darus, Kalau ke ada nggak? situnya sih saya belum baca sih Pak. Kalau ke si sampai mentelaah dalam Al-Qur'an kah apa hadis gitu Pak, belum sampai mentelaah gitu Pak. Jawabannya cerdas. Saya suka ya begitu. Karena tadi kan di awal saya sudah sampaikan, di pertengahan sih saya sudah sampaikan, Imam Qurtubi menyampaikan ma bikulli minal Qur'ani ta'lamun wa ma bikulli ma ta'lamuna ta'malun. Tidak semua isi Al-Qur'an kalian ketahui. Andi Darus jujur, saya nggak tahu Pak. Nah, bahkan yang sudah tahu pun belum tentu melaksanakan kan gitu ya. Oh tahu tentang zakat itu begini tapi dia malas zakat. Tentang sedekah ini tapi dia tahu padahal. Apalagi kalau nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Emang ada ya perintah zakat ya? Oh ada ya perintah sholat ya kan? Ya. Nanti Adi Darus nggak tahu. Ada nggak sih perintah untuk tahlilan di dalam Al-Quran? Kan itu ya? Iya Pak. Nggak ada. Kalau perintah tahlilan di dalam Al-Quran semua pasti tahlilan. Kenapa? Kan itu ibadah magdoh pasti semua melakukan kalau dia seorang muslim. Sholat semua sholat nggak? Sholat. Kalau nggak sholat ya dosa. Sholat, Pak. Iya kan itu kan. Semua zakat pasti zakat fitrah setahun sekali, zakat mal kalau sudah sesuai nisabnya, sesuai hal dan sebagainya itu kan ada aturannya itu kan. Nah, kalau seorang muslim, seorang mukmin pasti melakukan berarti itu magdoh. Kalau magdoh kau tidak melakukan berarti belum sempurna keislamannya itu kan. Itu maksudnya. Maka pertanyaannya, Pak. coba Rahmat Konco, termasuk magdoh apa ghairu magdoh tahlilan? Ghairu magdoh Pak. Ghairu magdoh. Pertanyaan saya ini dulu dari ini. Tahlilan ibadah atau bukan dari dulu? Ibadah atau bukan? Karena Kalau dilihat dari setahu saya Pak ya, di dalam Al-Quran tuh nggak ada perintah untuk tahlilan. Dan di hadis pun sepertinya belum ada juga ya Pak. Karena menurut saya tahlilan itu diadaptasi dari adat dan budaya, bukan seperti itu Pak. Betul. Ya. Jadi tahlilan itu satu bukan ibadah magdoh.
Nah, ibadah ghairu mahdhuf saja belum tentu kan itu ya. Nah, yang aktivitas biasa itu kan bukan ibadah. Ketika dia niatkan karena Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu malah menjadi ibadah gitu. Ibadahnya namanya Allah. Yang jelas urusan dunia saja bisa menjadi nilai ibadah karena niatnya karena Allah. Apalagi yang jelas-jelas tahlilan. Tahlilan ngapain biasanya? Rokok-rokok, ngopi-ngopi ya? Biasanya seperti itu, Pak. Nah, Di tempat saya kayak gitu. Yang Rahmat Ponco bilang itu ada dari budaya kebudayaan. Kalau mungkin di Jawa mungkin kalau habis orang meninggal ngumpul-ngumpul. Nah, ngumpul-ngumpul nggak jelas ini dimasukkan nilai-nilai Islam gitu loh. Dengan zikir bareng, baca Yasin bareng, ya kan? Berdoa baca la bersama. ilaha illallah bareng, makan tahlilan gitu, halalai tahlilan, baca tasbih bareng, nanti ada ceramahnya, mengingatkan akan kematian kan gitu ya. Ya kan? Ya ceramah di rumah ngobrol bareng juga ceramah gitu kan. Tapi menjadi nilai ibadah ketika diniatkan. Nah, itu loh Rahmat Andi Darus ya. Iya, Pak. Maka pertanyaan, apakah tahlilan ibadah? Ya pasti ibadah. Mahdhuf atau ghairu mahdhuf? Tadi Andi Darus sudah menanyakan itu ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Berarti Andi Darus sudah tahu kalau tahlilan adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena datang pasti niatnya untuk zikiran, untuk baca Yasin. Nggak tahu Pak, niatnya ngobrol-ngobrol doang apa nggak tahu kan? Yang pasti ketika dia niatnya karena Allah, ya insya Allah menjadi nilai ibadah. Apalagi sudah jelas. Baca Quran mana sih nggak nilai ibadah kan gitu kan? Iya kan? Nggak mungkin loh. Tahlilan mana nggak nilai ibadah. Ketika orang datang ke tempat kematian, masa ingatnya yang lain? Pasti ingatnya yang ya hati lah. Besok giliran saya siap-siap kan gitu kan? Maka saya harus berbuat baik sama orang lain. Jangan sampai karena kita jarang bergaul dengan orang lain, terus kemudian pas kita meninggal nggak ada yang datang kan nggak lucu kan? Nah, perintah takziah dan sebagainya kan ada dalam Islam gitulah. Kita menyolatkan, kita memandikan, kita mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Itu kan perintahnya dalam hadis. Ada dalam hadis. Berarti kan kalau ada perintah di dalam hadis, nah kan itu kan. Itu mahdhuf atau ghairu mahdhuf itu kan. Kemudian habis itu kumpul-kumpulnya dalam rangka apa gitu. Jadi jawaban Andi Darus sudah tahu mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Nah, itu kan itu ya. Ghairu mahdhuf berarti. Niatnya karena membaca Al-Quran. Soal nilai ibadah. Jangan nanti pas tahlilan malah ngomongnya enggak gitu kan. Sempet ini sih Pak, karena saya kan dari kecil hidup di lingkungan NU gitu Pak. Sementara setelah saya menikah nih Pak, ternyata mertua saya tuh penganutnya beda gitu Pak. Dia lebih ke Muhammadiyah gitu Pak. Ketika ada yang meninggal di sana ya udah kita cuma kumpul buat sholatin, nggak ada namanya tahlilan gitu sih Pak. Ya, oke. Jadi oke. Kalau saya kuliah di Muhammadiyah S2-nya. Iya Pak. Makanya sempat kaget. Sempat kaget juga Pak. Kalau secara keorganisasian ayah saya Nahdlatul Ulama, ibu saya Muhammadiyah itu kan. Jadi ya gitu lah. Enggak. Jadi kalau saya melihat sih saya bukan pro ke NU atau Muhammadiyah, tapi orang yang meninggal ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai dan orang lain datang walaupun cuma datang doang itu merasa bahagia gitu. Apalagi di kalangan NU ya. Kalau nggak ada tahlilan itu merasa kesepian, udah kehilangan, nggak ada yang datang lagi, nggak ada yang menghibur ya. Ya kedatangan kita kesana kan menghibur. Jadi orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bernilai ibadah gitu. Itu khalus surur fi wajhi abik kan. Jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain kan ibadah gitu loh. Itu loh. Kan bentuknya bisa datang aja ngopi-ngopi doang, nemenin orang yang ngaji, ada yang ngaji kita nemenin, dia ada nggak sendiri kita nemenin, ngobrol lah ngalor ngidul, tapi kan niatnya memang memberikan kebahagiaan pada orang yang sedang bersedih kan gitu kan. Ya ibadah, udah pasti ibadah. Ya kalau nggak ada dalam waktu zaman Rasulullah ya nggak ada lah. Zaman Rasulullah ngopi-ngopi nongkrong. Rahmat Ponco udah capek kayaknya tuh mengulurkan badan. Ya gitu sama ya. Mungkin ada lagi meregangkan Pak, meregangkan. Pengen diskusi lagi Pak. Kebetulan kan iya Pak. Mungkin ini keluar dari topik yang hari ini Pak, yang minggu lalu gitu Pak. Jadi di kampung saya, tempat orang tua saya di Bogor khususnya nih Pak, kan hampir rata-rata masjid universal gitu Pak, ada speaker gitu Pak ya, buat azan kah, buat info kematian. Karena di tempat saya ini Pak,
orang tua saya ini nggak ada Pak speaker kayak gitu Pak, bilangnya tasawuf. Karena kalau ada speaker begitu di masjid tuh bilangnya malah nimbulin kemudorotan katanya Pak, nggak ada bagusnya juga. Itu buat apa ya Pak ya, istilahnya kalau menurut saya lu tasawuf boleh di masjid Pak, tapi sementara lu pada megang HP gitu Pak, apa bedanya gitu loh. Sementara kita kan buat nggak boleh ada namanya kesenjangan sosial gitu Pak ya, kayak mau buka puasa gitu Pak, orang di sekitar masjid aja gitu Pak yang bisa ngedenger azan, sementara yang di luar yang jauh dari masjid itu malah nggak kedengeran gitu Pak buat suara azannya gitu Pak. Kalau kayak gitu jatuhnya ilmunya baru sampai mana gitu ya Pak. Yang pasti itu baru sampai Bogor ya. Iya Pak. Kurang main. Serius Pak. Jadi malah yang kita anggapnya kiai Pak bilangnya jangan, anak mudanya nih pengen terbuka gitu Pak, karena jangan sampai ada kayak hal kecilnya buka puasa aja kok yang deket doang sih, sementara kita yang jauh gitu Pak nunggu azan aja kok nggak kedengeran gitu Pak. Ya kita kan bukan masalah ini mudorot, sementara HP sama TV itu ada di rumah mereka gitu Pak. Iya. Ya. Gini, tahu tentang sejarah azan ya? Nah, itu saya belum tahu Pak. Nah, itu. Dan saya juga nggak akan menjelaskan. Yang Bilal bin Rabah ketika azan dia kan pergi ke bukit ya kan. Jadi kalau dalam benak saya itu, bukit jauh amat. Ternyata memang di sana kan dataran tinggi apa kan, bukit-bukitnya ya. Nah tanya ya kan. Jadi nyari tempat yang tinggi kemudian dia azan. Tujuannya apa? Agar yang orang lain bisa dengar. Caranya ke atas, ya kan? Dulu waktu belum ada speaker dibikinlah sebuah menara. Kan nggak ada bukit, menara naik ke atas. Wow, kan lumayan tuh agak dengeran ya. Nah, muncul teknologi, kita pakai ini kan. Kita kan hizul akal kan, saking cerdasnya dibuatlah ini nggak usah orang yang naik gitu loh, takut jatuh. Tapi alat yang naik tuh, nah namanya speaker itu kan. Iya. Speaker jadi terdengar kemana-mana gitu loh. Jadi, nah pemahaman itu yang perlu difahamkan kepada mereka. Bahkan menara sendiri itu kan bukan budaya Islam. Menara itu kan nggak ada di masjid, coba masjid nggak ada menara. Dulunya nggak ada. Menara kan manar, bahasa Arab artinya tempat perapian. Punya majusi punya tempat perapian, manar. Tapi karena itu ide bagus biar kita bisa azan jauh, ini kan diambillah itu menara itu di manar. Seperti Kuba juga sama, bukan punya Islam gitu. Jadi dalam Islam kan lebih kepada nilainya, nilai Islamnya itu yang lebih penting gitu. Kumpul-kumpul tapi di kumpulnya benar-benar ngomongin agama, ngomongin kebaikan, jadi nilai ibadah, daripada alasannya tahlilan ternyata ngomongin kapan kita mau nge-track gitu, nggak lucu. Itu maksudnya. Jadi lebih ke value-nya. Makanya di dalam Islam kan ada nggak tahun baru Muhammad? Dalam Islam tahun baru Muhammad nggak ada kayaknya Pak. Tahun baru apa? Maulid Nabi maksudnya Pak? Tahun baru Hijriyah. Kenapa? Semangat hijrah umat Islam berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang malas menjadi semangat, dan itu nilainya, nilainya berbeda dengan tahun baru Jawa, tahun baru Saka itu kan. Itu kan orangnya. Terus tahun baru Masehi, Al-Masih, orangnya. Tetapi Islam kan nilainya, yang kedepan nilainya, bukan personal, karena personal namanya manusia pasti punya kekurangan kan gitu. Tapi kalau semangatnya itu kan, nah semangat perubahannya itu. Maka pertanyaan Andi Darus ya kembali ke speaker, ya berarti orangnya harus kasih speaker dulu, kasih pemahaman tentang ajaran Islam gitu kan. Ya itu ya mungkin kewajiban Darus kalian ntar pas pulang ya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Pura-puranya nanya namanya sejarah. Nah, itu kewajiban itu terus. Gimana Pak? Sebentar saya belum diberikan speaker. Gimana? Kewajibannya Darus itu Pak.
Iya. Ya itu ya. Selalu itu aja ya. bilangnya bid'ah, Pak. Kabe. Emang enakan kalau udah ketemu mah enak ngobrol-ngobrol itu terus ngopi-ngopi bareng ya. Enak ngopi bareng aja Pak Andi Santoso tampangnya hobi ngopi itu sama temen yang ngopi ya. Atur waktu Pak. Iya Pak, ini sambil lagi kerja ini Pak, lagi jaga ini. Iya, oke. Itu aja ya. Mohon maaf yang lain kalau mau live aja karena sudah melewati. Nanti kita ngobrol di lain kesempatan. Enggak apa-apa. Itu aja, terima kasih ya. Ngobrol-ngobrol asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kusno, dari tadi nggak ada suaranya Kusno ya? Ya Pak, maaf Pak. Lagi. Wah, biasanya aktif juga. Kemana aja? Pak, nilainya ini apa ya? Belum dirangkum semua ya? Nilai apa? Saya ada yang kosong, masih banyak. Nilai apa? Nilai tugas Kuis. Pak. Iya. Kuis. Ah, masa sih? Ya. Ya, masih banyak yang kosong Pak. Apa belum bayar apa? Iya Pak, maaf lagi kerja. Ya, enggak, nilai udah cek ini semua, nilai kuis kan ya? Iya Pak. Udah semua. Ya saya udah. Gimana? Ya masih ada yang kosong Pak, 2 atau 3. Ah, pertemuan berapa dari WA ya? Di WA ya? Iya Pak, siap. Oke ya, terima kasih ya. Ya. Ya Pak, Ya, assalamualaikum ya Pak. Salam berkata ya semua, Mahfuz, Salim, Zakario. Ya Pak, maaf Pak ya. Ya, Assalamualaikum. yuk. Ini bakso.